menikmati hidayah yang besar ini. Fata'ba alayya, akan tetapi ibuku selalu enggan menolak ajakanku. Fada'autu hal yauma, maka hari ini pun aku melakukan hal yang sama. Aku mengajak ibuku untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi fa'asma'atni fik, aku malah mendengarkan dari lisan ibundaku celaan terhadapmu, kata-kata yang tidak pantas untukmu. Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung kalau diri beliau dihina, disakiti, direndahkan. Beliau adalah orang yang tidak pernah marah. Sampai pun suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditarik lendang yang ada di lehernya sampai membuat urat lehernya ini keluar. Seperti kita dicekik rasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melengok, kemudian melihat seorang Arab Badui dan beliau tidak marah. Bahkan beliau senyum. Bayangkan, kita ditarik lendang kita dengan keras yang sampai membekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita kayak orang dicekik dengan tiba-tiba dari belakang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menengok, bukan marah. Yang muncul dalam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah senyuman. Maka tidak ada yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kecuali ketika agama Islam dihinakan. Ketika sosok diri beliau dicaci maki, dihina, bahkan mungkin beliau disakiti, beliau tidak pernah marah sekalipun. Betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diungkapkan Nabi, ma'akrahu, yang membuat aku tidak suka, kata Abu Hurairah. Maka bahasa kita, mentok saya ini, sudah ndakwai orang tua saya setiap kali, bahkan sekarang malah sebaliknya yang didapat celaan, cemoohan. Maka bahasa kita, sudahlah, saya kayaknya sudah mentok ini kondisinya. Saya kalau ngikuti semacam ini, bahasa dalam kita kayak putus asa begitu ya. Saya mendakwahkan terus, tapi kok malah dapatnya cemoohan, celaan, dihina. Saya enggak suka seperti itu. Maka alternatif terakhir, Abu Hurairah ini tahu Nabi SAW itu kalau berdoa mustajab. Ya, Nabi namanya doanya Nabi. Tidak ada yang didoakan Nabi kecuali dikabulkan. Ada yang didoakan seperti Anas bin Malik diberikan panjang usia. Usia Anas bin Malik sangat panjang sekali, sampai 100 tahun. Anas bin Malik didoakan punya banyak anak. Anaknya Anas bin Malik, Masya Allah, mungkin tidak ada yang menyamai beliau, hampir 100 anaknya. Karena istrinya bukan satu ya. Kalau sekarang kan ada tuh yang punya anak 18, itu juga ada satu rahim 18, 11 ya. Di sini nggak ada ya. Gimana cara keluarnya itu? Iya. Maka alternatif terakhir ini adalah minta doa sama Nabi, karena tahu doanya Nabi itu dikabulkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, fada'ullah ayyahdiya umma Abi Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, mohon dong, mohon doakan ibunya Abu Hurairah dong ya. Mohon doakanlah ibuku, bahasanya begitu ya, supaya mendapatkan hidayah. Bayangkan ya, posisi ibu Abu Hurairah itu jauh dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Abu Hurairah tempatnya di mana? Kampung halamannya? Jauh beliau. Jadi beliau tuh setiap waktu kan tinggalnya di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi dia Ahlus Sufah. Beliau kan Ahlus Sufah. Orang-orang yang kalau sekarang mondok gitu ya. Mondok, fokus belajar agama, mulazamah kepada Nabi, dan mungkin tidak punya kesibukan yang banyak. Maka itu yang menjadikan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena apa? Karena setiap waktu mendampingi Nabi, setiap waktu ketemu dengan Nabi. Tinggalnya di samping Masjid Nabawi, sedangkan rumah Nabi juga di samping masjid ya, setiap waktu akan ketemu dengan Nabi SAW. Maka ilmunya banyak. Maka beliau kalau pulang dakwai orang tuanya, kalau pulang dakwai orang tuanya. Lah ini habis pulang nengok rumah,
balik lagi kepada Nabi karena dakwahnya ini tidak diterima. Maka minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada adik-adikku yang ada di belakang yang mondok ya. Jangan biarkan orang tua kita dalam kondisi jauh daripada hidayah. Kalau tahu sebagian di antara orang tua kita mungkin masih belum mengenal Islam dengan baik, mungkin belum menjaga sholat, atau mungkin belum menutup aurat berhijab, terus ketika mungkin pulang mondok, pulang liburan, ajak orang tuanya dengan cara yang santun yang baik, ya, diajak untuk menetapi agama ini dengan baik. Terus doakan pula untuk orang tua kita. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengatakan dengan mengucapkan sebuah doa yang kita tahu doa beliau adalah doa yang mustajabah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Pendek sekali, ya Allah, anugerahkanlah hidayah untuk ibunda Abu Hurairah. Nabi orang yang dekat dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah orang yang selalu muncul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mosok ya dijaluki dongane ora dikeki gitu kan. Ya. Maka Nabi tanpa berkata-kata yang lain langsung mendoakan ibunda Abu Hurairah sesuai permintaan Abu Hurairah. Mendengar doa ini, sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi SAW, seorang Rasul, manusia terbaik di muka bumi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fakharajtu mustabsiran bida'watin Nabiyillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini ketika mendengar doa tersebut, kemudian beliau keluar dari majelisnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi gembira bahagia. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab, maka kemudian beliau pulang lagi ke rumah, ya, nengok orang tuanya. Pada saat dia mengunjungi orang tuanya, fasirtu ilal bab, maka aku mendekat, ya, sampai di depan pintu rumahku. Fa idza huwa mujafun, ternyata pintu dalam kondisi terkunci, nggak bisa dibuka oleh Abu Hurairah. Mau masuk rumah kok nggak bisa, pintunya terkunci. Sampai mana tadi ya? Fa idza huwa mujafun fasami'at ummi khasfa qadamayya. Maka ketika itu ibundaku kemudian mendengar langkah kakiku, ya, jadi pas pulang buka lawang krungu. Nah, ibundanya ini mendengar kedatangan Abu Hurairah. Faqalat, maka ibundanya mengatakan, maka anak ya Abu Hurairah, diam di situ dulu wahai Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Tetaplah di situ dulu wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khadhatal ma, aku mendengar percikan air seperti orang baru mandi, ya. Jadi ibundanya ini sedang mandi. Qala, maka beliau berkata, jadi Abu Hurairah mendengar guyuran air saat ibunya mandi tersebut. Faghtasalat wa labisat dir'aha, maka kemudian ibundanya ini setelah selesai mandi, beliau kemudian mengenakan pakaiannya, mengenakan kerudungnya, wa ajilat an khimariha, kemudian meletakkan tutup kepala, jilbab begitu ya. Fa fatahatil bab, kemudian membuka pintu. Faqalat, maka ibunda Abu Hurairah kemudian berkata, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba tanpa berbicara panjang lebar, ibunda beliau langsung bersyahadat di depan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata begitu agungnya, mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya Abu Hurairah, maka beliau kemudian mengatakan, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maka saking bahagianya langsung beliau balik lagi bertemu dengan Nabi SAW untuk menceritakan kabar gembira ini. Fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Maka aku menjumpai Nabi dan aku pun menangis karena saking bahagianya aku mendapati ibundaku tiba-tiba masuk rumah langsung bersyahadat. Padahal apa? Sebelum-sebelumnya ketika aku pulang itu beliau mencaci maki, menolak dakwahku, ajakanku. Tapi tiba-tiba beliau kemudian bersyahadat di hadapanku. Qala qultu ya Rasulullah abshir qad istajaballahu da'wataka wa hada Abi Hurairah. Ya Nabi, wahai Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu. Ibuku telah mendapatkan hidayah. Fahamidallahu wa asna alaihi. Maka Rasulullah SAW pun kemudian mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa qala khairan, dan mengatakan yang baik. Qultu ya Rasulullah, dan seterusnya. Intinya karena kita masuknya kepada hadis yang 3 yang ingin kita sampaikan. Ini adalah sebuah pendahuluan bahwasannya betapa agungnya, dahsyatnya sebuah doa ketika doa itu adalah doa yang mustajabah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa yang langsung tembus ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi pengantar kita. Ada doa yang diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mustajabah. Ternyata doa itu ditujukan kepada umat-umat sampai akhir zaman. Namun bukan doa hidayah sebagaimana yang kita dengarkan dari kisah Abu Hurairah tadi. Doa ini adalah sebuah doa yang sebaliknya. Doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dipanjatkan oleh makhluk paling mulia di langit, yaitu malaikat Jibril, dan diaminkan langsung oleh manusia terbaik di bumi. Sebuah doa yang sangat mustajabah ketika makhluk paling utama di langit yang mendoakan dan diaminkan langsung oleh makhluk yang terbaik yang ada di muka bumi. Maka tidak ada penghalang lagi dengan doa ini. Apakah doa itu? Doa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mungkin kita sudah pernah mendengar dengan doa ini, tetapi kami ingin mengantarkan agar bagaimana doa ini memberikan motivasi kepada kita agar kita bersemangat di bulan Ramadan ini. Yaitu sebuah doa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Akhbarana Abu Ya'la qala akhbarana Abu Ma'mar qala haddatsana Hafs ibnu Ghiyath an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Kisah ini masih terkait pula dengan Abu Hurairah. Jadi yang menceritakan doa ini pun adalah Abu Hurairah, tetapi dalam kesempatan yang berbeda. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Abu Hurairah ini mengisahkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, beliau naik ke atas mimbar. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin. Beliau mengucapkan itu 3 kali. Dalam riwayat yang lain, beliau setiap kali naik satu tangga, beliau mengucapkan amin. Satu tangga pertama mengucapkan amin, naik tangga yang kedua mengucapkan amin, dan kemudian tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Faqila, maka para sahabat pun kemudian bertanya, karena tidak ada obrolan apa-apa, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, innaka hina sa'idal mimbar qulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, kenapa engkau ketika naik ke atas mimbar tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali? Karena kita tahu doanya Nabi SAW itu adalah sebuah doa yang mustajabah. Tiba-tiba mengucapkan sebuah doa amin, tapi tidak kedengaran doanya apa itu yang diucapkan. Faqala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, inna Jibril atani faqala, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan dia mengucapkan sebuah doa. Man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu
fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Doa yang pertama diucapkan oleh malaikat Jibril adalah man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan walam yughfar lahu, dan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, fadakhalan nar, maka semoga ia masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, sehingga ini menjadi judul materi kita, yaitu syarah tentang hadis raghima anf. Karena yang paling terkenal sebenarnya adalah hadisnya tentang raghima anf. Raghima anf rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celakalah seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia masuk hingga selesai dari bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW, Fakul amin. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan amin. Sebuah doa kecelakaan. Raghima anf itu adalah sebuah kiasan di dalam bahasa Arab yang artinya, atau secara bahasa, orang menempelkan hidung di tanah, itu namanya raghima anf. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kehinaan sehina-hinanya, kecelakaan secelaka-celakanya. Semoga kehinaan, semoga kecelakaan menimpa orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia bisa hidup di dalamnya sampai selesai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi, katakan amin wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan amin. Bayangkan sebuah doa yang diucapkan oleh makhluk paling mulia di langit, yaitu malaikat Jibril, langsung diaminkan oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi. Sebuah doa yang sangat agung, doa yang sangat mustajabah. Maka hati-hatilah kita ketika mendapatkan doa ini, doa yang begitu agungnya. Bagaimana tadi Ibunda Abu Hurairah mendapatkan istijabah doa dari Nabi SAW. Kita tidak ingin tentunya mendapatkan doa keburukan yang semacam ini. Ibaratnya adalah pisau bermata dua. Ramadan ini menjadi bulan yang penuh barokah, bulan yang kita mendengarkan sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap Allah Ta'ala semata, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita juga dengar di dalam bulan Ramadan ini, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita juga sudah biasa mengingat tentang hadis Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan pun juga sama, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sekian banyak amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan pun memberikan keutamaan, fadilah, diampuni dosa-dosanya. Maka orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, ini adalah faedah daripada hadis ini, maka dia mendapatkan doa kecelakaan, kehinaan dari malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa berat ternyata nikmat Ramadan ini. Nikmat yang diberikan kepada kita ternyata di sana mengandung inti dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka akan aku tambahkan. Biasanya membaca Al-Qur'an sedikit bisa kita dimudahkan baca Al-Qur'an. Biasanya sedekah sedikit dimudahkan untuk dia bersedekah lebih banyak dan lebih mudah, lebih ringan. Dan pahalanya pun biasanya sedikit, ditambahkan pahalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimudahkan semua untuk berbuat amal ketaatan tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi sebaliknya,
ketika kita diberikan nikmat hidup di bulan Ramadan, banyak sekali keistimewaan, keutamaan, tapi kita kufur. Kita diberi sehat tetapi tidak memanfaatkannya. Banyak amalan dimudahkan tetapi kita malah tidak melakukannya. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah Ta'ala, sangatlah pedih. Maka doa kecelakaan Nabi SAW itu akan mendatangi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan cara yang baik. Maka momen Ramadan ini adalah momen bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang tadi menjadi awal cerita kita semoga bisa membuat kita terpecut begitu ya. Seolah-olah kita akan semangat untuk bangkit agar kita tidak mendapatkan doa keburukan dan kita semangat meraih banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap hari di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bebaskan orang-orang dari api neraka, dan kita berharap itu adalah kita di dalamnya. Itu adalah ungkapan yang pertama dari doa Nabi SAW, amin yang pertama ketika naik ke atas tangga mimbar Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kemudian mengucapkan amin yang kedua karena doa malaikat Jibril, man adraka abawaihi au ahaduma falam yabarrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahullah. Adapun doa yang kedua ini adalah malaikat Jibril mengucapkan sebuah doa, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, mungkin masih hidup keduanya atau tinggal satu dari keduanya, falam yabarrahuma, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada keduanya, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, famata, kemudian sampai ia meninggal, fadakhalan nar, maka semoga orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Di dalam riwayat yang lain adalah ragima anfu rajulin, celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Fa'ab'adahullah, maka semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah, semoga Allah menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Nabi pun mengucapkan amin. Doa yang kedua ini juga sebuah doa yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ketika kita masih mendapati orang tua kita masih hidup atau salah satunya, ternyata kita tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tua kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini. Karena saking mulianya orang tua itu sampai disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu disandingkan kewajiban mengabdi kita kepada Allah taala. Saking tingginya kedudukan orang tua. Allah taala menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian, kepadamu, ta'budu illa iyyah, agar kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala semata. Perintah pertama Allah adalah memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, dan itu memang tujuan kita hidup di dunia. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala mengiringkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian itu berbuat ihsan, berbuat baik, perbuatan baik yang maksimal, menunjukkan ketinggian derajat orang tua karena sampai disandingkan dengan Allah Ta'ala. Setelah perintah tauhid, perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai ada sebuah kisah ketika seorang sahabat mendatangi Nabi SAW untuk minta izin berangkat berjihad. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah orang tuamu masih ada? Dalam riwayat yang lain, orang tuanya ini menangis
karena anaknya izin ingin berangkat berjihad. Kita tahu jihad adalah syariat Allah Ta'ala yang paling tinggi, sampai menjadi puncaknya Islam. Puncaknya Islam itu adalah jihad, ibadah yang paling tinggi, ibadah yang tidak mudah. Dia membutuhkan keimanan yang bulat, harta, jiwa, bahkan sebuah ibadah yang paling sulit. Tetapi apa? Kata Nabi SAW, apakah orang tuamu masih ada? Maka dalam riwayat lain, karena orang tuanya ini tidak ridho ditinggal anaknya. Karena kalau anaknya ini berangkat belum tentu bisa balik, bisa jadi pulang tinggal nama. Maka orang tuanya pingin banget mungkin masih bisa didampingi anaknya, tidak pingin anaknya mati di dalam peperangan. Sehingga orang tuanya menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah kamu kepada orang tuamu, fajahidhuma, maka berjihadlah kepada keduanya dan bahagiakan ia sebagaimana engkau telah membuat orang tuamu menangis. Bayangkan, syariat yang paling tinggi ternyata juga masih kalah dengan orang tua. Maka kedudukan tinggi orang tua, waktunya sudah dekat ya, ternyata kita diminta oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Maka seandainya ini adanya orang tua tidak menyebabkan kita masuk surga, sebagaimana Ramadan menjadikan kita mendapatkan surga, maka didoakan keburukan, didoakan kehinaan, kecelakaan oleh malaikat Jibril, dan ternyata diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang menjadi doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik fa'abadahu Allah, yaitu kecelakaanlah raghima'an furrajulin, celakalah seseorang yang dzukirta indahu ismahu, ketika nama engkau wahai Rasulullah disebut di sisinya, tetapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu, fa'abadahullah, maka semoga Allah menjauhkan ia dari rahmat. Jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita membaca sholawat kepadanya. Orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membaca sholawat kepadanya mendapatkan ancaman hadis ini, kecelakaan, kehinaan, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa yang kita dengar dari hadis ini, sebuah hadis yang sangat singkat, akan tetapi semoga membuat kita semakin menginspirasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk semangat beramal. Semangat kita dalam menghidupkan bulan Ramadan untuk terus istiqomah mendatangi masjid untuk sholat tarawih. Bagi yang ibu-ibu atau adik-adik perempuan santriwati misalkan, ya mungkin di sana di ma'had menyelenggarakan sholat tarawih, atau ibu-ibu mungkin sholat di rumahnya sholat tarawih, ataupun ada yang ikut ke masjid, maka teruslah istiqomah. Tidak mudah untuk bisa istiqomah, khususnya untuk ibu-ibu atau yang perempuan yang akhwat. Kalau sudah sholatnya di rumah mungkin tantangannya lebih besar. Maka marilah kita semangat menghidupkan malam bulan Ramadan, siangnya dengan berpuasa, dengan bersedekah, di setiap waktu kita dengan membaca Al-Quran. Mari kita terus hidupkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal ketaatan, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, dengan keberadaan orang tua kita, kita terus bersemangat berbakti kepadanya. Mungkin kita tinggal jauh dengan orang tua, tetapi jangan sampai jauhnya kita kemudian menghalangi kita untuk berbakti kepadanya. Dan yang terakhir adalah kita biasakan setiap mendengarkan nama Nabi SAW disebutkan, maka kita membaca sholawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keterbatasan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan manfaatkan sisa waktu untuk berdoa atau membaca Al-Quran.